Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil lailah, fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha, wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Mushola Nurul Iman Kelurahan Serdang rahimani wa rahmakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita bisa laksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib kita dan seluruh ibadah serta amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian, di kesempatan malam hari ini tema yang akan disampaikan adalah tentang as-sabilu ila taqwa, jalan menuju ketakwaan ya. Jadi apa saja langkah-langkah, apa saja yang mesti kita lakukan agar kita sampai pada derajat ketakwaan. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum membahas tentang itu, terlebih dahulu kita ingin menjelaskan takrif, menjelaskan tentang apa itu takwa. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab, kita akan dapati begitu banyak ya definisi-definisi yang disampaikan berkenaan dengan at-taqwa ini. Di antaranya ada yang menyebutkan dengan mengatakan haqiqatut taqwa fi'lul ma'murati wajtinabul manhiyat ya. Hakikat takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Ini definisi yang sudah sama-sama kita maklum ya, sudah sering kita dengar. Ada juga definisi yang lain. Jadi suatu ketika sahabat Umar bin Khattab itu bertanya ya kepada Ubay bin Ka'ab ya, tentang takwa. Apa itu takwa? Kemudian balik ditanya ya, pernah enggak engkau melewati satu jalan yang penuh onak dan duri? Ya. Kata Umar bin Khattab, pernah. Terus saat melewati jalan yang penuh halang rintang, penuh onak dan duri itu, apa yang kamu lakukan? Ya berusaha menghindar. Ya berjalan gimana tidak kalau itu ada paku ya tidak kena paku. Ya. Berusaha untuk menghindari onak dan duri tadi. Maka kemudian dijawab balik ya, fadzalikat taqwa. Itulah takwa. Takwa itu kurang lebih begitu. Ya. Sebagian ulama mengatakan ketika menjelaskan takwa itu dengan mengatakan khallidz dzunuba shaghiraha wa kabiraha. Tinggalkan dosa baik yang kecil maupun yang besar.
itulah takwa ya. Wa zakat takwa, itulah takwa. Wasna kamashin fauqa ardi syauq yahdaru ma yaro ya. Berlakulah seperti orang yang berjalan di atas tadi jalan yang ada onak dan durinya ya, yang dia selalu waspada dengan apa yang dia lihatnya ya. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Janganlah kamu meremehkan yang kecil, karena sesungguhnya gunung yang besar itu ya terdiri dari pasir. Jadi dosa yang besar itu ya asalnya kecil-kecil. Nah, inilah kira-kira definisi daripada takwa atau ketakwaan. Nah, ketika orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia dapatkan? Apa buahnya? Apa faedah yang didapatkan? Banyak sekali dalam Al-Qur'an kita jumpai ya yang menunjukkan buah, menunjukkan faedah yang akan didapatkan bagi orang yang bertakwa. Misalnya di dalam surah At-Tolak itu Allah menjelaskan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan apa? Allah akan berikan bagi dia jalan keluar. Kalau ada kesulitan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Jadi buah daripada takwa itu diantara adalah ya dihilangkan kesusahan, diberikan jalan keluar dari kesulitannya, dari kesusahannya, maupun diberikan kelapangan rezeki. Kemudian juga di dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuk kalian furqana. Diberikan furqan. Apa itu furqan? Furqan itu kemampuan untuk apa? Bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Ada orang itu nggak bisa membedakan, Pak. Ya, bingung mana yang batil, mana yang hak, ya campur-campur. Ya, semuanya nggak jelas bagi dirinya. Tapi orang bertakwa akan diberikan furqan. Juga wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum, akan dikafarati kesalahan-kesalahannya. Ya. Wa yaghfir lakum, dan juga akan diampuni dosa-dosanya. Jadi ini juga menunjukkan atau diantara buah daripada takwa, diberikan furqan, kemudian dihapuskan kesalahan-kesalahannya dan diampuni dosa-dosanya. Termasuk juga dengan bertakwa itu orang akan diberikan ilmu yang manfaat. Ya. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah wa yu'allimukumullah, dan Allah akan memberikan ilmu pada kalian. Allah akan mengajarkan kepada kalian hal-hal yang bermanfaat bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu pula dalam surah At-Tolak Allah mengatakan wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Ya. Poin yang terakhir ini wa yu'dzim lahu ajra. Allah akan memberikan apa? Pahala yang besar, ya, pahala yang sangat besar. Begitu pula di dalam surah Al-Hijr Allah mengatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di akhirat nanti akan ditempatkan di dalam surga-surga, di dalam taman-taman, ya, jannat wa uyun, dan di dekatnya ada air mata yang mengalir, ya. Air mata, mata air maksudnya, Pak, air mata, ya. Mata air yang mengalir. Ya, ada sungai-sungai, ya, yang sungai madu, sungai susu, ya, sungai khomer. Kalau sekarang yang di dunia apa? Tidak minum khomer, maka nanti bisa apa? Bisa merasakan, ya, merasakan khomer.
ya, khamr yang tidak lagi dilarang ya. Begitu pula di dalam surah Maryam Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tsumma najjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi orang bertakwa itu ya pada saat orang kafir ya tidak diamankan, tidak diselamatkan, maka orang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagian daripada buah, sebagian daripada faedah manakala seseorang itu betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, rahimahullah. Nah, bagaimana jalan menuju ketakwaan itu? Apa saja yang mesti kita lakukan agar kita sampai pada derajat ketakwaan? Saya ambilkan tema ini dari kitab yang disusun oleh Dr. Abdullah Nasir Ulwan ya, judulnya Madrasatud Du'a ya. Nah, beliau di dalam kitab ini menjelaskan jalan menuju ketakwaan itu yang pertama adalah al-mu'ahadah ya. Apa? Al-mu'ahadah. Pertama beliau menyitir ayat yang ada dalam surah An-Nahl, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Wa aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kalian berjanji. Wala tanqudul aymana ba'da tauqidiha, dan janganlah kalian melanggar sumpah setelah diikrarkan ya. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, sedangkan kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi bagi kalian terhadap sumpah itu. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi terinspirasi dari ayat ini, maka beliau katakan bahwa jalan menuju ketakwaan itu yang pertama adalah al-mu'ahadah ya, al-mu'ahadah ya. Bagaimana caranya? Nah, beliau katakan bahwa hendaknya seorang mukmin itu suatu waktu atau sering melakukan khalwat, menyendiri dalam pengertian dia ingatkan dirinya, bukan menyendiri dalam pengertian terus uzlah, tidak, tapi maksudnya dia mengingatkan dirinya ya, mengingatkan bahwa setiap hari itu kita selalu mengucapkan janji, mengucapkan komitmen ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap hari kita melaksanakan sholat ya, dan dalam sholat itu ya setiap rakaatnya kita membaca surah Al-Fatihah, dan dalam surah Al-Fatihah itu ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita ingatkan diri kita bahwa kita berjanji kepada Allah untuk hanya beribadah kepadanya, untuk hanya minta pertolongan kepadanya ya. Kita juga sudah minta kepada Allah agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Artinya kita juga berkomitmen di atas jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Dan kita berkomitmen untuk tidak mengikuti jalan orang-orang yang sesat, orang-orang yang dimurkai oleh Allah ya, kalau dalam tafsir disebutkan jalannya orang
Yahudi dan orang Nasrani, orang Nasrani dan orang Yahudi ya. Al-Maghdub itu orang Yahudi, Al-Maghdubi alaihim, kalau Wad-Dallin itu maksudnya adalah orang Nasrani. Atau ya semua ajaran selain Islam itu kita jauhi, kita hindari. Jangan sampai kita tersesat kembali setelah mendapatkan petunjuk. Jangan sampai kita ya ingkar janji setelah setiap saat kita mengucapkan janji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Jangan sampai kita kufur setelah beriman. Jangan sampai kita fasik setelah kita punya iltizam, komitmen ya. Para hadirin sekalian rahimani wa rahmakumullah. Jadi maksud muahadah itu kita mengingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ingat-ingat janji yang telah kita ikrarkan, telah kita ucapkan setiap harinya itu paling tidak 17 kali. Belum lagi kalau kita tambah dengan sholat sunnah. Yang kedua adalah beliau sebut dengan al-muraqabah. Apa? Al-muraqabah. Ya. Ini terinspirasi dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Asy-Syu'ara. Ya. Di mana Allah mengatakan di ayat 218 219, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Ya. Dia yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan juga melihat perubahan gerakan fisikmu, badanmu di antara orang yang sujud. Jadi menanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa saat kita berdiri, saat kita berubah gerakan, ruku, sujud, itu semua dalam pengawasan Allah, dalam pantauan Allah, dalam kontrol Allah. Ini surah Asy-Syu'ara ya. Atau dalam hadis Nabi yang dikenal dengan hadis Jibril itu ya, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril tentang apa itu ihsan, maka Rasulullah mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya, fa illam takun tarahu fa innahu yarak, jika engkau tidak melihatnya sesungguhnya Allah melihatmu. Inilah makna daripada muraqabah ya. Jadi karena itu beliau kemudian jelaskan bahwa muraqabah itu adalah istihdaru 'azamatillahi subhanahu wa ta'ala fi kullil awqati wal ahwal ya. Wa muraqabatuhu jalla jalaluhu fis sirri wal alan. Jadi yang dimaksud muraqabah itu adalah menghadirkan kebesaran Allah dalam setiap waktu dan keadaan. Merasa selalu mendapatkan kontrol dari Allah, baik dalam rahasia, dalam kesendirian maupun dalam keadaan tidak sendiri, dalam keadaan terbuka. Inilah makna daripada muraqabah. Makna daripada muraqabah. Nah, bagaimana muraqabah itu dilakukan? Maka beliau katakan caranya adalah dengan bahwa setiap mukmin itu hendaknya berusaha mengontrol dirinya. Ya, sebelum melakukan satu amal, dia kontrol. Dia lihat ya. Ketika memulai dia perhatikan, dia kontrol. Kemudian ketika sedang melakukan satu aktivitas ibadah, dia juga perhatikan apakah amal yang dilakukan itu karena hadzun nafsi, karena pertimbangan
keuntungan diri atau ingin dapat pujian, ingin disebut-sebut, ataukah karena mardotillah, atau karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Nah, muraqabah itu diantaranya adalah itu ya. Jadi sebelum melakukan dia lihat, dia perhatikan, dia kontrol. Kalau memang apa yang mau dilakukan itu adalah lillah, karena Allah, lanjut ya. Kalau ikhlas karena Allah, dia lanjutkan. Tapi kalau apa yang mau dilakukan itu ternyata adalah tidak lillah, tapi karena menuruti hawa nafsu, ingin pujian dan semisal dengannya, maka dia tahan dulu ya. Dia perbaiki, dia luruskan ya. Dia luruskan ya, sampai betul-betul ikhlas untuk mendapatkan mardotillah, baru kemudian dia lanjutkan. Nah, itu diantara kaifiat muraqabah. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, rahimallahu abdan waqafa inda niyati wa hammihi fa in kana lillahi madha wa in kana li ghairihi ta'akhkhar. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang hamba yang dia berhenti sejenak pada saat dia punya niat, dia punya tekad untuk melakukan sesuatu. Sekiranya niatnya itu adalah lillah, karena Allah, maka dia lanjutkan. Tapi ketika dia lihat bahwa niatnya itu bukan karena lillah, tekadnya bukan karena lillah, dia tunda dulu, dia perbaiki dulu. Ini kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Juga dijelaskan di sini bahwa muraqabah seorang hamba itu ada macam-macam. Ada muraqabah dalam ketaatan, yaitu dengan bitajarrud wal ikhlas, yaitu dengan totalitas dan keikhlasan. Wa muraqabatu fil ma'siyah, adapun muraqabah seorang hamba kepada Allah ya dalam maksiat, itu wujudnya adalah dalam bentuk bitaubati wan nadami wal iqla, yaitu dengan taubat, dengan menyesal dan berhenti dari kemaksiatan tersebut. Wa muraqabatu fil mubah takunu bimuraatil adab, bimuraatil adab ya. Muraqabah dalam masalah yang mubah itu adalah dengan memperhatikan adab-adab ya. Wa syukri 'alan ni'am, dan juga dengan bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Wa muraqabatu fil musibah takunu birridha bil qadari wa tadarru bis sabr. Sedangkan muraqabah di dalam bab musibah wujudnya adalah dengan ridho terhadap qadar, terhadap ketetapan Allah, dan juga berusaha sabar. Ini jadi muraqabah itu macam-macam. Ada yang dalam bab ketaatan, ada yang dalam bab maksiat, ada yang dalam bab perkara yang mubah, ada yang dalam kaitan dengan musibah. Nah, kalau hal-hal yang seperti ini dilakukan, maka orang akan ya berjalan menuju ketakwaan tadi, derajat ketakwaan. Yang ketiga kata beliau adalah dengan al-muhasabah. Dengan apa? Al-muhasabah. Nah, ini beliau mengawalinya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang ada di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Dan hendaklah setiap diri, setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhir. Ya.
Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti, ya, maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan tentang makna muhasabah, bahwa yang dimaksud muhasabah itu adalah an yuhasibal mu'minu nafsahu ba'da madhiyil amal, hal qasada fi amali wajhallah wa hal dakhilu wa hal dakhala fi ta'ati syai'un narriya, hal iktarafa ithman fi sabhi fin nahar, hal adda huquqallahi huquqal ibad. Jadi makna muhasabah itu adalah bahwa hendaknya seorang mukmin berusaha minta pertanggungjawaban dirinya terhadap amal yang dikerjakannya, amal yang dilakukannya. Apakah karena Allah, ya, apakah yang dilakukan itu tujuannya adalah mengharap ridho Allah, ataukah dalam amalnya itu dirasuki riya, ingin pujian, ataukah misalnya juga dia di siang itu melakukan dosa-dosa, apakah dia sudah melaksanakan hak-hak Allah, hak-hak manusia. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang mukmin kepada dirinya dalam rangka muhasabah tadi, ya, dalam rangka muhasabah. Maka beliau juga katakan semestinya seorang mukmin itu memiliki waktu di waktu pagi hari, di awal siang begitu ya, untuk tadi membuat komitmen, ya, untuk meluruskan niatnya dalam rangka melaksanakan ketaatan pada Allah, dalam rangka menunaikan hak-hak, membersihkan diri dari riya, dan kemudian ini dilakukan di awal siang atau pagi hari, dan kemudian di sore hari, di ujung siang dilakukan evaluasi terhadap semua yang tadi di komitmeni, ya, diniati. Kalau sudah baik maka dia ucapkan alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah, kemudian berharap kepada Allah agar dikokohkan, sambil juga berharap ditambah lagi semangat, ditambah lagi keimanan dan komitmen terhadap amal soleh tersebut. Tapi kalau belum baik, setelah dievaluasi, setelah dilihat ternyata belum sesuai dengan yang seharusnya, maka kemudian dia perbaiki, dia bertaubat, dia menyesal, dia istighfar, dia berjanji untuk tidak mengulangi, ya. Dia minta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap dan minta kepada Allah agar husnul khotimah. Nah, itulah yang mestinya dilakukan oleh seorang hamba. Para hadirin sekalian rahimakumullah, beliau juga menyitir perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang, ya. Wa tahayya'u lil ardil akbar, dan persiapkan untuk pemaparan yang besar, pertunjukan yang besar. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu, pada saatnya nanti kita semua, kalian semua akan dipertunjukkan, dipaparkan, ya, dipaparkan, yang pada saat itu tidak ada satu hal yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada satu apapun, ya, satu hal apapun yang bisa tersembunyi, ya. Kalau sekarang kita masih bisa ngumpet-ngumpetin, bisa menyembunyikan, bisa mengkamuflase, tapi ada saatnya nanti kemudian itu tidak bisa dilakukan. Semuanya terbuka, terlihat, ya, terhampar, terpaparkan.
Maka hakikat muhasabah itu kata beliau, seorang mukmin itu kata beliau mestinya bersikap seperti pedagang, seperti orang yang berbisnis. Orang berbisnis itu biasanya pengen untung atau rugi, Pak? Mesti ingin untung, nggak mungkin ingin rugi. Maka orang yang beriman juga demikian, pengennya itu untung. Maka kata beliau, hakikat muhasabah itu adalah seorang mukmin memperhatikan ra'sul malnya, modalnya. Kemudian nanti diperhatikan apakah ada keuntungannya, apakah dalam usahanya itu ada kerugian ataukah tidak. Itu pedagang begitu. Nah, orang beriman juga demikian. Dia punya modal, dia punya potensi untung, tapi juga punya potensi rugi, punya potensi buntung. Nah, kata beliau, ra'sul mal hadati. Modalnya orang beriman itu ya agama itu. Yang di dalam agama itu ada perintah-perintah, ada larangan-larangan, ada beban-beban, ada hukum-hukum. Yang semua sudah dijelaskan oleh Allah dalam Quran. Semua sudah dirinci, dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Kapan orang beriman itu akan mendapatkan keuntungan? Yaitu ketika dia fi'lut ta'at, ketika dia melaksanakan ketaatan. Ya kata beliau, waribhu fi'lut ta'at, fi'lut ta'ati wa tarkul manhiyat. Orang itu akan mendapatkan keuntungan manakala dia melaksanakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Itulah keuntungan orang beriman. Jadi sudah jelaskan, ini perintah, ini larangan, ini modal. Ya, ini ra'sul mal. Kapan dia untung? Kalau dikerjakan perintahnya, kalau ditinggalkan larangannya. Kapan dia mendapatkan khosarah, kerugian? Kata beliau, wal khosaratu irtikabudz dzunub wal ma'asi wal atham. Yaitu ketika seseorang melaksanakan atau mengerjakan dosa-dosa, mengerjakan maksiat-maksiat. Nah, itulah kalau dia lakukan itu, maka berarti dia mendapatkan kebuntungan, kerugian, ya, kerugian. Nah, orang beriman tentu ingin untung. Maka kalau ingin untung, apa yang diperintahkan itulah yang kita lakukan. Apa yang dilarang itulah yang kita tinggalkan. Ya, apalagi yang wajib kita kerjakan. Sunnah pun kita berusaha mengerjakan, apalagi yang wajib, yang fardu. Ya. Jangankan yang haram, yang tidak sampai derajat haram pun kita tinggalkan. Ya, apalagi yang haram. Ya, karena kita ingin untung. Kalau mengerjakan yang dilarang itulah kerugian. Itulah kerugian orang yang beriman. Nah, muhasabah itu seperti itu. Modalnya apa? Modalnya berapa? Terus berapa keuntungannya? Kerugiannya apa? Nah, itu dievaluasi terus, diperhatikan, ya, dikontrol terus. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahmatullah. Kemudian yang berikutnya beliau katakan bahwa di antara jalan ketakwaan itu adalah al-mu'aqabah. Ya. Apa? Al-mu'aqabah. Al-mu'aqabah itu maksudnya adalah kalau kita sebagai orang yang beriman melihat dalam diri kita, dalam yang kita lakukan ada kekurangan, ya, atau ada kelalaian, atau kita melakukan satu dosa, kesalahan, maka mestinya orang yang beriman itu, kata beliau, tidak membiarkan begitu saja. Tidak begitu saja kesalahan itu dibiarkan, ya. Tapi mesti ada sanksi yang diberikan, ada sanksi yang diterapkan. Seperti dalam dunia kerja kan gitu, Pak, ya. Ada prestasi, ada rewardnya. Ada kesalahan, ada kelalaian, ada sanksinya, punishmentnya. Nah, begitu pula mestinya orang yang beriman itu juga begitu. Ketika mendapati dirinya, ya, lalai, ya, lambat, yang mestinya bisa cepat tapi lambat, yang mestinya bisa lebih baik, lebih sempurna, dia ternyata melakukan ala kadarnya, sekedarnya,
maka ini tidak boleh dibiarkan, harus diberikan iqab ya. Utamanya kalau jelas-jelas melakukan kesalahan, kekurangan ya, maka harus ada iqab, ada sanksi yang diterapkan ya. Dan tentu sanksi yang diterapkan itu tetap sanksi yang mubah, tidak boleh dalam hal ini melakukan atau memberikan sanksi terhadap diri itu sesuatu yang dilarang, sesuatu yang haram, tidak boleh ya. Tetap harus dalam koridor yang memang dimubahkan. Nah, ini terinspirasi dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah ya 179 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan dalam pelaksanaan kisos ya, terdapat jaminan kehidupan bagi kalian. Nah, ini kan kalau ada pembunuhan ya, bisa dibuktikan pembunuhannya itu, atau pokoknya istilahnya sudah ditetapkan bahwa itu pembunuhan dengan sengaja, dengan alat-alat yang memang sesuai dengan standar pembunuhan yang harus ditetapkan kisos. Nah, ketika ada pembunuhan seperti itu diterapkan kisos. Membunuh ya dibunuh. Dalam pelaksanaan kisos seperti itu kata Allah, walakum fil qisasi hayah. Dalam pelaksanaan kisos itu ada jaminan kehidupan. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Ada jaminan kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal sehat. Ya, la'allakum tattaqun. Ketika ada pembunuhan terus diterapkan hukuman yang sama, berikutnya nanti orang akan berpikir 1000 kali, 1.000.000 kali untuk membunuh. Karena dia tahu kalau membunuh akan dibunuh. Tapi lihatlah sekarang ya, kalau orang itu melakukan pembunuhan terus kemudian hukumannya ringan, maka tiap hari kita saksikan ya berpuluh kali ya, dalam setiap hari itu terjadi penghilangan nyawa, padahal alasannya nggak bisa diterima. Justru diterapkan kisos, hukuman itu ada jaminan kehidupan. Nah, dalam kaitan ini juga demikian ya. Kalau kemudian ketika kita melakukan kesalahan, nggak usah nunggu orang lain, tapi kemudian kita sadari sendiri dan kemudian biar tidak terulang lagi, maka kita berikan sanksi pada diri kita, maka insya Allah nanti keimanan kita lebih hidup ya. Semangat kita akan terus ada ya. Malas itu bisa diminimalisir ya, bisa ditekan kalau toh terjadi tidak lama-lama. Dan banyak contoh di kalangan para salafus soleh tentang masalah ini. Ketika terjadi taruhlah suatu kelalaian, suatu yang mestinya dianggap tidak perlu terjadi, ternyata terjadi, maka diberikan sanksi. Contohnya misalnya dalam satu riwayat di sini disebutkan Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu pernah, jamaah sekalian, suatu ketika itu pergi ke kebun. Umar juga punya kebun, pergi ke kebunnya. Nah, mungkin agak lama begitu. Terus pas balik pulang, ternyata orang-orang sudah selesai sholat asar, sudah buyar dari masjid. Jadi Umar bukan ketinggalan sholat asar, waktu asar masih panjang, cuma ketinggalan sholat apa? Sholat jamaah. Apa kata Umar? Innama kharastu ila haiti wa raja'tu wa qad shallan nasu al-asr. Saya tadi pergi ke kebun, saya pulang orang sudah bubar dari masjid, dari sholat asar. Haiti shadaqatun al-masakin ya, karena itu kebunku itu saya sedekahkan untuk orang miskin. Jadi gara-gara ke kebun terlambat jamaah asar, akhirnya apa? Kebunnya disedekahkan. Nah ini ini dilakukan menurut para ulama ya, ini kira-kira adalah bentuk tadi biar kejadian yang serupa tidak terulang. Padahal kata Al-Laits innama fatathu fil jamaah. Sebenarnya Umar itu hanya ketinggalan sholat jamaah saja, bukan ketinggalan sholat asar. Bagaimana kalau terus ketinggalan asarnya Pak ya? Nah, kita
betapa seringnya ketinggalan itu, tapi lewat begitu saja tanpa ada sanksi, tanpa ada hukuman yang kita terapkan. Begitu pula dalam satu riwayat annahu ansaghalahu amrun anil maghrib. Suatu ketika Umar itu karena satu urusan agak terlambat sholat maghrib. Maka setelah selesai sholat maghrib yang agak telat tadi itu, beliau membebaskan 2 budak yang falamma shallaha ataqa raqabataini. Ketika selesai sholat maghrib, beliau membebaskan 2 orang budak. Ada seorang sahabat namanya Abu Thalhah. Pas ketika sholat itu ada burung terbang itu, burung lewat di depannya. Gara-gara ada burung terbang, terus dia agak meleng tadi itu terganggu dengan lewat tadi itu, akhirnya lupa rakaatnya, lupa berapa rakaatnya. Akhirnya apa? Gara-gara hilang kekhusyuan tadi itu, dia bersedekah sebidang kebun. Satu kebun dia sedekahkan untuk orang-orang miskin. Uqubatan ala nisyani wan sirafihi anil khusyu, sebagai sanksi, sebagai hukuman atas dia lupa tadi itu dan atas hilangnya kekhusyuan. Kalau kita pernah nggak lupa, Pak? Sering ya. Ngelamun pernah nggak Pak sholat, Pak? Ngelamun. Sering atau setiap hari? Nah ini orang dulu gara-gara begitu aja langsung kebun, Pak. Langsung kebun disedekahkan. Juga ada satu riwayat bahwa Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu itu pernah ketiduran. Di satu malam tidur nggak tahajud. Nggak tahajud. Langsung sadar ini sesuatu yang mestinya nggak boleh terjadi karena memang sudah biasa tahajud ya. Satu ketika ketiduran atau tidur nggak tahajud. Fa'al zaman nafsahu sanatan lainam, maka 1 tahun berikutnya itu dia melazimkan dirinya, mewajibkan dirinya untuk tidak tidur. Ya tahajjatu fiya bil ibadah, dia isi dengan ibadah sebagai sanksi, sebagai hukuman atas ketiduran yang cuma semalam tadi, Pak. Kalau kita tiap hari nggak tahajud, Pak, atau sering nggak ini ya. Nah, orang dahulu itu sampai sebegitunya sehingga derajatnya sulit untuk kita samai, untuk kita capai. Bahkan ada seorang namanya Hasan bin Sinan ya. Hasan bin Sinan itu melewati suatu rumah yang nampak baru selesai dibangun. Nah biasa Pak ya, kalau kita ngelihat bangunan baru selesai dibangun atau tadinya nggak ada terus tiba-tiba ada, kan kita suka nanya, ini rumah siapa, kapan dibangun, habis berapa ya, ukuran berapa ya. Sering Pak ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Nah ini juga demikian ya, lewat terus iseng, mata bunia aja, ini kapan selesai dibangun. Tapi setelah itu segera sadar ya, langsung ibaratnya menegur dirinya sendiri, ngapain kamu bertanya sesuatu yang nggak ada manfaatnya bagi kamu ya. Jadi langsung mengingatkan dirinya sendiri ya, tas'alina amma la ya'nik, kenapa kamu bertanya tentang sesuatu yang nggak ada perlunya, yang nggak bermanfaat. Maka lau akibannaki bisaumi sana, saya akan hukum kamu diriku dengan puasa 1 tahun ya. Artinya setahun itu puasa ya, banyak puasa sebagai hukuman dari sekedar nanya ini rumah ini kapan ya dibangun gitu ya, sekedar begitu Pak. Karena orang beriman itu memang diajarkan ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri keislaman, kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan yang enggak perlu, meninggalkan yang enggak penting, yang enggak ada manfaatnya buat kita. Nah, kalau kita ukur dengan itu, betapa seringnya kita melakukan, mengucapkan hal-hal yang enggak ada faedahnya, enggak nambah pahala. Kalau orang dulu itu baru begitu saja sudah langsung memberikan sanksi.
berikan saksi. Nah, jadi ini yang dicontohkan yang memberikan iqab ya, iqab. Kemudian berikutnya di antara yang dianjurkan untuk bisa mencapai derajat takwa tadi itu adalah al-mujahadah, yaitu apa? Mujahadah. Nah, ini beliau sebutkan satu ayat dalam surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Surah Al-Ankabut ayat 69. Nah, apa makna mujahadah? Mujahadah itu maksudnya adalah kalau seorang mukmin merasa malas, merasa berat ibadah, berat dalam melaksanakan ketaatan, maka dia berusaha enggak nuruti malasnya. Dia berusaha memaksa diri melaksanakan ibadah, utama yang sunnah tadi itu lebih banyak dari sebelumnya. Tidak agak dipaksa begitu, memaksa, karena tabiat jiwa, tabiat diri itu maunya apa? Santai-santai, maunya malas gitu. Nah, itu tidak dibiarkan, tapi terus kemudian digeber gitu ya, agak dipaksa untuk melakukan lebih banyak agar kedepannya itu menjadikan ketaatan itu menjadi kebiasaan. Ketaatan itu menjadi satu hal yang menjadi akhlak, jadi kebiasaan. Nah, ini banyak contoh yang kemudian kita bisa baca dalam kitab-kitab hadis ya, seperti bagaimana Rasulullah SAW dalam qiyamnya ya, meskipun sudah diampuni dosanya dan beliau maksum, ternyata masih sedemikian rupa ibadahnya. Ketika ditanya kenapa masih melakukan yang demikian, maka beliau katakan, ya, saya ingin jadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian rahimakumullah, pernah Umar bin Khattab itu ketinggalan salat jamaah. Maka malam itu beliau tidak tidur. Jadi ketinggalan salat jamaah ya. Terus malam itu biar malasnya itu kabur pergi, malam itu dipaksa dirinya untuk kemudian menghidupkan malam ya. Dan banyak contoh-contoh di mana para salafun saleh dahulu itu begitu besar mujahadahnya, begitu kuat di dalam mujahadahnya ya. Paling tidak dengan penjelasan tadi kita jadi punya gambaran ya, apa-apa yang mesti kita lakukan dalam usaha kita menuju derajat ketakwaan. Yang pertama tadi apa Pak? Al-mu'ahadah. Itu kita berusaha mengingatkan kepada diri kita bahwa kita punya janji untuk selalu beribadah kepada Allah ya, minta pertolongan pada Allah untuk tetap di atas jalan yang lurus. Kemudian muraqabah ya, muraqabah itu menanamkan pada jiwa kita bahwa kita itu selalu dalam kontrol Allah, dalam pengawasan Allah ya. Kemudian muhasabah ya, itu melakukan apa? Evaluasi ya. Sebelum nanti dihisab oleh Allah, maka kita muhasabah sekarang. Kemudian yang berikutnya muaqabah. Muaqabah tadi itu memberikan sanksi. Kalau ada kelalaian, ada kesalahan, maka tidak dibiarkan, tapi segera diberikan apa? Sanksi yang mubah, sanksi yang tentu tetap sesuai dengan koridor Islam ya, rambu-rambu dalam Islam. Ya, kemudian yang berikutnya adalah mujahadah. Kalau lagi malas, nah itu jangan dibiarkan, tapi ditingkatkan lagi ya kadarnya ya, sehingga kemudian tidak malas ya, tidak malas dan ketaatan itu menjadi kebiasaan. Tapi tentu tetap dalam batas sesuai dengan batas kemampuan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan, akhirnya pada titik tertentu kita jadi bosan dan jadi akhirnya enggak sama sekali. Ini justru bahaya. Jadi melakukan ketaatan itu tetap dalam koridor, dalam batas yang kita sanggupi. Jangan sampai melewati batas yang kita tidak sanggup. Karena Allah itu tidak bosan sampai kita bosan. Selagi kita beramal, Allah enggak bosan-bosan ngasih pahala. Tapi begitu kita berhenti beramal, Allah juga berhenti memberikan balasan. Saya kira ini jamaah sekalian, mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ketakwaan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya
kemuliaan husnul khotimah ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.